dunia ini kerajaan cuma ada dua. Kerajaan gelap dan kerajaan terang. Kerajaan Tuhan dan kerajaan setan. Kerajaan setan punya tatanan yang luar biasa. Ada gubernurnya, ada bupatinya, saudara. Dan tujuan mereka cuma satu, menghancurkan umat manusia. Menyesatkan orang-orang pilihan. Tetapi saudaraku, kita sebaca kisah Rasul 16 tadi yang saya terangkan, ada hubungan antara parenting dengan progres. Jadi saya tidak bicara lagi soal itu, mari kita lanjut. Kita baca dalam firman Tuhan, kisah Rasul pasal yang ke-16. Mulai dari ayat ke-6. Mereka, eklesia ini, melintasi tanah Frigia dan tanah Galatia karena Roh Kudus mencegah mereka untuk memberitakan Injil di Asia. Dan setibanya di Misia mereka mencoba masuk ke daerah Bitinia, tapi Roh Yesus, kalau tadi dipakai perkataan Roh Kudus, di sini Roh Yesus, sinonim, sama aja saudara. Roh Yesus tidak mengizinkan mereka. Setelah melintasi Misia mereka sampai ke Troas. Pada malam harinya tampaklah Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri situ dan berseru padanya, katanya, menyeberanglah kemari dan tolonglah kami. Setelah Paulus melihat penglihatan itu, segeralah kami mencari kesempatan untuk berangkat ke Makedonia. Karena dari penglihatan itu kami menarik kesimpulan bahwa Allah telah memanggil kami untuk memberitakan Injil kepada orang-orang di sana. Lalu kami bertolak dari Troas dan langsung berlayar ke Samotrake, dan keesokan harinya tibalah kami di Neapolis. Dari situ kami ke Filipi, kota pertama di bagian Makedonia ini, suatu kota perantauan orang Roma. Di kota itu kami tinggal beberapa hari. Pada hari Sabat, kami keluar pintu gerbang kota, kami menyusur tepi sungai dan menemukan tempat sembahyang Yahudi, sinagoga Yahudi yang sudah kami duga ada di situ. Setelah duduk kami berbicara kepada perempuan-perempuan yang ada berkumpul di situ. Seorang dari perempuan-perempuan itu bernama Lydia turut mendengarkan. Ya, seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Tuhan membuka hatinya sehingga dia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Sesudah dibaptis bersama-sama dengan seisi rumahnya. Katakan seisi rumah. Ia mengajak kami, katanya, jika kami berpendapat bahwa aku sungguh-sungguh percaya pada Tuhan, marilah menumpang di rumahku. Ia mendesak sampai kami menerimanya. Pada suatu kali, ketika kami pergi ke tempat sembahyang itu, kami bertemu dengan seorang hamba perempuan yang mempunyai roh tenung. Dengan tenungan-tenungannya, tuan-tuannya memperoleh penghasilan besar. Yang mengikuti Paulus dan kami dari belakang sambil berseru, katanya, orang-orang ini adalah hamba Allah yang Maha Tinggi. Mereka memberitahukan kepadamu, bahasa Inggris, kepada kami, jalan kepada keselamatan. Hal itu dilakukannya beberapa hari lamanya. Tetapi ketika Paulus tidak tahan lagi akan gangguan itu, berpaling dan berkata pada roh itu, demi nama Yesus Kristus yang menyuruh engkau keluar dari perempuan ini. Seketika itu juga keluarlah roh itu. Perhatikan saudaraku, dalam bahasa Inggris bagian terakhir, and he, bukan she. And he came out that very hour. Jadi waktu itu suaranya bukan lagi suara perempuan, suara laki-laki. Ada pribadi lain di dalamnya. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas lalu menyeret mereka kemana? Yang keras, ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang yang mengacau kota ini karena mereka orang Yahudi. Dan mereka mengajarkan adat istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka.
Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Mencambui saudaraku. Setelah mereka berkali-kali didera tanpa aturan, tanpa mengikuti apapun hukum yang ada, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, yang menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena yang menyangka bahwa orang-orang hukuman telah melarikan diri. Tapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara menyuruh membak suluh, lalu berlari masuk dan dengan gemetar tersungguhlah di depan Paulus dan Silas yang mengantar mereka keluar. "Tuan, apa yang harus berbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka. Kita baca sama-sama, 1, 2, 3. "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga kepala penjara membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Puji nama Tuhan. Saudara, ada beberapa poin yang saya mau sampaikan kepada saudara. Semuanya huruf P supaya gampang ingat. Jadi pertama itu goal hidup saudara adalah menjadi dewasa dalam Tuhan. Ada hubungan antara parenting dan progres. Banyak orang berpusat pada pelayanan di panggung atau mimbar ini. Padahal yang dibutuhkan membangun keluarga, termasuk keluarga Allah. Engkau boleh berusia 70 tahun dan tetap masih anak-anak. Apa tanda anak-anak? Mudah tersinggung. Anak-anak suka berkelahi. Tidak bisa membedakan nilai. Ya, kalau dikasih sertifikat tanah di Jakarta 10 hektar dengan komik, pilih komiknya saudara. Apa yang menarik perhatian saudara dan saya? Itu menunjukkan siapa kita. Waktu yang kita berikan, dana yang kita keluarkan, itu membuktikan aslinya kita. Benar sekali seorang hamba Tuhan berkata, dari buku tabunganmu, kamu bisa tahu siapa dirimu. Dan dia bilang amin saudaraku. Ada hubungan parenting dan progres. Karena banyak sekali orang punya pendapat aneh. Mari kita membuat gedung yang besar dan silakan Tuhan yang mengisi. Bahkan mereka tumpang tangan di kursi-kursi ini. Buat apa saudara? Ya, ikuti perintah Tuhan. Amin. Nah, P yang ketiga yang harus ada dalam hidup kita adalah planning. Planning ini yang menentukan Tuhan, saudaraku. Kita melihat bagaimana kita tahu kingdom of God is an expansion kingdom. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang berekspansi. Amin. Kerajaan Allah adalah kerajaan yang tambah luas. Tahun depan namanya the year of expansion. Mau ekspansi? Mau berekspansi? Mau bertambah besar? Amin. Tahun ini the year of new heights. Tahun depan the year of expansion. Amin. Tetapi ketika mereka merencanakan untuk pergi ke Asia. Asia yang terkenal saat itu adalah Turki. Secara benua sebetulnya Tuhan Yesus itu orang Asia, betul? Ya, dia duduk Londo, saudaraku. Tetapi planning di sini adalah meminta petunjuk Tuhan. Banyak orang, saudara, ya, pikirannya pikiran franchise. Oh, kita buka gereja sini, kita buka gereja di sana. Saya mau beritahu, pastikan Tuhan yang menentukan. Kemudian ketika mereka pergi ke Bitinia, Roh Yesus melarang mereka. Saudara perhatikan itu, tidak selalu jawaban Tuhan itu yes. Jawaban Tuhan bisa no.
Dan seringkali kita gak suka jawaban no atau pending. Manusia juga gak suka di pending saudara, mintanya sekarang. Mereka berdoa, Tuhan berikan aku kesabaran dan berikan itu sekarang. Tidak ada saudara. Hanya penganiayaan membuat orang jadi sabar. Para pria berkata, aminnya pelan saudaraku. Ya. Ketika kita minta kesabaran Tuhan kirimkan masalah. Betul? Nah saudara yang kasih Tuhan, perencanaan apapun membuka usaha baru. Amin. Kita harus tanya Tuhan dan perlu konsultasi kepada orang-orang senior. Satu hari saya berkata pada salah satu pengusaha di sini, perhatikan pulau-pulau kecil di daerah Maluku. Dia kerja sembako saudara di kota Ambon. Saya bilang perhatikan pulau-pulau kecil. Waktu saya katakan 10 tahun yang lalu, dia orang mudeng, gak ngerti saudara, apa sih maksudnya. Tetapi kemudian Tuhan mencerahkan dia. Oh, maksudnya distribusi sembako. Di pulau-pulau kecil yang sekarang ini mahal, karena tidak ada kapal yang bisa mendarat, karena pelabuhannya rendah. Dia dapat ide, dia buat kapal yang bisa mendarat di air yang tidak dalam. Dan tinggal tunggu waktu saja, dia akan makin dipakai oleh Tuhan. Setiap daripada kita harus melibatkan Tuhan dalam segala perencanaan. Ya, karena itu dalam firman Tuhan kitab Yakobus berkata, jangan dengan sombongmu berkata, aku pergi ke kota Anu dan berdagang setahun dan dapat cuan, dapat untung. Jangan membanggakan diri, lebih baik kamu katakan insya Allah. Kalau Tuhan menghendakinya. Amin. Nah saudara, saya baru kembali dari Sarawak. Di Sarawak itu saya pernah mengalami dipakai Tuhan untuk menerobos. Tahun 1986. 1986 saya Kristen masih remaja lah. Baru 7 tahun ikut Tuhan. Hasilnya luar biasa saudara. Saya masih ingat bertiga dengan Pak Kris. Pertama kita mendarat di Kucing. Tengah malam. Mendadak ada auman anjing di seluruh kawasan itu. Saya tidak ingat berapa puluh. Tapi semuanya. Suasana sangat menakutkan. Saya dengan istri beradu punggung dan kami lawan roh kegelapan itu. Sebab kita tahu roh yang di dalam kita lebih besar dari segala roh dalam dunia. Apa yang mau diterbangkan oleh iblis? Teror. Salah satu nama iblis adalah King of Terror. Yang suka teror-teror pasti dipakai oleh iblis. Jelas saudara. Menebarkan ketakutan. Menebarkan ketakutan. Besoknya kita naik pesawat kecil pergi ke Bintulu. Sampai ke Bintulu, maka saudara kita disewakan sebuah gedung olahraga yang hadir kurang lebih 800 orang. Saya tidak pernah lupa itu. Tetapi kalau kita di jalan Tuhan, pasti Tuhan menyertai kita. Ketika kita gagal, mungkin bukan Tuhan yang menyuruh kita. Di setiap kali kita ada satu arah pada Tuhan, yang ada pasti oposisi. Betul? Saya masih ingat hari itu, ada seorang ibu, dia suku Kelabit. Suku Kelabit biasanya telinganya kan panjang sampai sini. Tapi rupanya dipotong saudaraku, tapi badannya tato dari leher sampai telapak kaki. Jadi kalau ada orang sombong, ada tatonya sedikit tunjukkan begini. Ibu ini tatonya seluruh tubuh, maklum belum kenal Tuhan. Tapi ini yang dia katakan. Dia telah melihat kita 1 tahun yang lalu. Jadi 1 tahun yang lalu dia saya lihat wajah kami berdua suami istri dan Pak Kris Manusama. Waktu itu Pak Kris masih kurus sekali saudaraku. Sekarang terlalu makmur, dulu kurus. Dan dia berkata, ada beberapa malaikat mendampingi kalian. Saya tidak bisa lihat, ibu itu bisa lihat. Menurut dia, tingginya sebesar gedung itu. Kalau setinggi gedung itu berarti ini 4 meter ya, tambah 2 meter, 6 meter saudara. Wah kami suka cita sekali, sebab gereja yang kita layani itu tidak percaya kuasa Roh Kudus. Mereka tidak biasa dengan pengusiran setan, kesembuhan buat mereka, kesembuhan sudah berlalu.
itu adalah pengertian atau faham cessation. Artinya sudah cease, sudah berhenti, mujizat sudah nggak ada. Kabar baiknya mujizat masih terus berlangsung. Siapa perlu mujizat, mujizat masih terus berlangsung. Karena Yesus adalah ajaib. His name is wonderful. Hari itu saudara, orang-orang Iban yang rambutnya begini, ya, orang-orang Kelabit, orang Murut, orang Kenyah, saudara, suku-suku Dayak itu mereka mengalami kelepasan secara luar biasa. Dan kami lihat dengan mata kepala sendiri, kita cuma nonton. Luar biasa. Dan waktu saya kembali 31 tahun kemudian, Bintulu sudah jadi satu kota yang bagus. Bandaranya saudaraku tidak kalah dengan di sini saudara. Bagus sekali. Luar biasa. Tapi Tuhan menuntun kita kemana? Ke tempat yang sunyi. Kita Rock Ministry hari ini akan memulai pelayanan di Gunung Nyelum. Gunung Nyelum, saudaraku. Seumur hidup saya tidak pernah dengar ada Gunung Nyelum. Dan di sana, saudaraku, ada puluhan ribu orang Indonesia yang tidak bisa pulang ke Indonesia karena kerja kontrak dengan perkebunan sawit, saudara. Dan keadaan mereka sangat menyedihkan. Kebetulan waktu saya ke sana ada beberapa anak dari NTT. Ada yang dari NTT di sini? Oke, buat mereka saya nyanyi. Bye Sonde bye, Tanah Timur lebih baik. Kemudian mereka datang untuk didoakan. Selama saya di Bintulu, KKR 2 hari, kembali terjadi mujizat, kelepasan dan sebagainya. Nah saudaraku, ingat ya, planning bersama dengan Tuhan. Saya pernah ditanya, apa salah satu tanda kita dipimpin Roh Kudus, Pak Arifin? Saya bilang, roh Allah dengan roh manusia itu, dengan daging manusia. Roh manusia penurut, daging ini melawan. Kalau melawan daging, kebanyakan sudah dari Tuhan. Amin. Ketika saya menembus batas untuk pergi kembali ke daerah situ, saudara. Secara apapun, tidak masuk akal. Kenapa kita mesti pergi ke sana padahal di Indonesia masih banyak suku-suku yang lain. Tapi jangan lupa, Tuhan menyuruh kita kepada bangsa-bangsa. Amin. Nah, saya akan lanjutkan. Kemudian satu mereka dapat penglihatan seorang Makedonia. Ini orang Europe, orang Eropa. Dari Yunani. Menyeberanglah kemari, tolonglah kami. Saya beritahu dulu, Yunani itu adalah, bukan Yunani kan penyembah berhala, dewa-dewa. Tetapi saudara, seluruh Eropa itu orang-orang sadis, orang-orang biadab. Saya ingat orang Viking, ya, orang Jerman zaman dulu, itu orang-orang biadab saudara. Dan bahkan kota yang sangat indah, yaitu di Swiss, itu kota yang dulu paling bau, paling menjijikkan di seluruh Eropa. Karena dijamah oleh Injil Yesus, berubah semuanya. Amin. Nah saudara, kalau kita mau hidup berkemenangan, ada satu yang kurang sukai oleh daging kita. Prayer. Amin. Doa. Nah prayer ini saudara, bukan sesuatu yang ban serep. Prayer selalu dihubungkan dengan power. Amen. Katakan prayer and power. Murid-murid tanya kepada Yesus. Ada seseorang anak, kelihatannya itu seperti ayan, tapi sebetulnya kerasukan roh jahat. Roh jahat ini karena namanya jahat, membawa dia ke air untuk ditenggelamkan, dibawa ke api untuk dibakar. Orang tuanya, ayahnya berseru pada Yesus, tolonglah guru, anak murid-muridmu gak bisa. Dan Yesus mengusir roh jahat itu. Murid-murid tanya, guru, kenapa kami tidak bisa mengusirnya? Jenis ini hanya bisa diusir dengan doa dan puasa. Disiplin rohani, berdoa, berpuasa dan beri. 3B kan? Apa tadi? Berdoa. Berdoa itu sudah bukan bawa daftar belanjaan.
Berdoa itu tanya Tuhan apa yang harus kulakukan. Amin. Satu hari pagi saya berdoa, Tuhan apa yang saya harus lakukan hari ini? Dan Roh Kudus berkata, pergi ke penjara. Ke LP Kerobokan. Kamu pergi ke sana. Kalau menurut akal saya gak ada jadwal ke situ. Dan sudah ada tim yang melayani. Tapi saya menurut. Saya katakan pada pemimpin pelayanan di situ. Saya yang datang ke sana. Loh Bapak datang. Oh sekalian Pak, puji Tuhan. Ketika saya sampai di sana, belum saya akan bicara. Seorang pemuda dari belakang angkat tangan. Tunggu dulu, saya mau bicara. Dia maju ke depan sambil nangis sejadi-jadinya. Sambil dia mencoba menenangkan diri dan dia berkata begini. Saya ini sudah putus asa. Istri saya menceraikan saya, orang tuanya tidak mau peduli saya. Teman-teman apalagi. Tidak ada seorang pun yang menjenguk saya. Dan saya katakan Tuhan, kalau Tuhan masih peduli kepada saya, dia minta saudaraku, kirimkan hambamu Timotius Arifin ke sini. Kalau saya jadi Tuhan saya bilang, Mbel. Enggak, Tuhan itu baik saudara. Saya diperintahkan ke sana. Sekarang saya tahu Tuhan itu dengar saya. Baru tahu dia. Tuhan itu penuh kasih, penuh dengan kebaikan, penuh dengan kemurahan. Dan dia peduli kepada saudara. Amin. Saudara yang kekasih, dia itu bandar narkoba. Kok zaman dulu saudara, penjara itu pada zaman rasul-rasul isinya ada hamba-hamba Tuhan karena apa? Karena mengabarkan Injil. Sekarang karena jualan narkoba saudara. Lengkap itu Matius, Markus, Lukas, Yohanes, Paulus, Barnabas, Maria Magdalena, komplit. Tetapi jangan lupa, there's power yang mengikuti kita. Saudara, begitu banyak orang dilepaskan dalam perjalanan kami selama 2 hari di sana. Cukup jauh sih, berangkatnya 1 hari, pulangnya 1 hari. Karena sedikit salah urus. Karena naik pesawat yang enak lain kali nggak apa-apa saya naik Air Asia. Langsung bisa ke Miri. Dan perjalanan berikutnya sudah direncanakan ke Brunei Darussalam. Enak secara daging? Nggak enak. Tetapi planning bersama Tuhan. Katakan prayer and power. Saya ada di Bali karena tuntunan Tuhan. Saya cuma dengar suara, pergilah ke Bali. Saudara, itu tindakan paling bodoh kalau kita pikir dengan cara apapun. Saya berada di Surabaya, tahun itu tahun 89. Pergilah ke Bali. Ada yang bilang, Pak, kalau mau bangun gereja, jangan di Bali dong Pak. Orang Kristen cuma 0,5%. Pergi ke tempat mayoritas. Saya bilang tidak. Yesus pergi ke pintu gerbang Allah maut. Dalam hidup saya, Tuhan membawa saya ke tempat-tempat yang begitu banyak oposisi. Kemarin saudara, ada yang sini asal dari Sumba. Di Waikabubak, pusat penyembahan Marapu terbakar habis. 60 orang di sana kerasukan saudara. Dan mereka merusak semua mobil-mobil, termasuk mobil polisi, termasuk mobil pemadam kebakaran yang mau tolong mereka dibakar. Kalau kita tidak mengerti ada kuasa kegelapan, kita sudah gagal paham. Seorang budak wanita, a slave girl. Iblis suka memperbudak, Yesus memerdekakan. Saya ulangi sekali lagi, iblis memperbudak, Yesus memerdekakan. Mengikuti mereka dari belakang sambil berseru. Inilah hamba Allah yang maha tinggi. Yang memberitahukan kepadamu jalan menuju keselamatan. Bagaimana penyesatan itu? Penyesatan itu saudara, ya mau niru Tuhan Yesus. Bikin KW. Kerajaan Allah KW.
Bukan yang asli, tapi mirip aslinya. Saudara, dia berkata Allah yang Maha Tinggi, seperti yang dia sembah. Sama yang disembah dengan kita. Sama aja kok, enggak sama saudara. Setelah beberapa hari toleransi habis. Rasul Paulus berpaling dan berkata, dalam nama Tuhan Yesus Kristus keluar dari dia. Dan suara wanita berubah jadi suara laki-laki. Wah, keluar saudara. Kuasa kegelapan. Firman Allah mengatakan spirit of divination. Saya pelajari spirit of Python. Piton. Ada gambarnya orang yang dibulat oleh ular sawah. Sudah lihat ini? Dia tidak mematikan orang dengan bisanya karena dia tidak berbisa. Tetapi dengan cara apa? Melilit. Dan lilitannya makin lama makin keras. Apa yang mau diambil? Nafasnya. Ada juga gambar ular sawah besar dengan harimau. Bukan harimau, ini singa. Singa itu yang bahaya apanya saudaraku? Taringnya, apalagi? Cakarnya, apalagi? Tidak ada yang bilang auman, iya betul aumannya ya. Wow! Dan seketika rusa pun gemeter. Bukan saudara, yang bahaya singa itu ambekannya. Nafasnya saudara. Kalau ngelawan taringnya singa, cakarnya singa pasti kalah. Tapi dicekik sampai hilang nafasnya. The spirit of Python. Di YouTube kita bisa lihat, kalau nggak salah di Sumatera ditemukan ular sawah 7 meter. 7 meter dari sini sampai sana lah. Besar saudara. Dan di dalamnya ada babi hutan. 7 meter. Di Burma pernah ditemukan panjangnya 8 meter. Saya tinggal di Ubud. Dan saya mulai tahu di sebelahnya sawah itu banyak ularnya saudara. Satu hari saya ditelepon oleh penjaga villa saya, Pak, burung yang baru diberikan kepada kita itu ditelan oleh ular kobra, Pak. Ular kobranya masih ada di dalam kurungan, sudah saya tembak mati. Sebab pada waktu ke sana saya belikan senapan angin, saya berikan pada penjaga. Kamu bisa nembak? Bisa Pak, titis Pak. Lalu ketika saya datang saya heran, bagaimana dia bisa masuk? Karena lubangnya cuma 1 senti, coba lihat 1 senti. 1 senti loh. Lalu karena dia anak kampung dia cerita, Pak, Bapak nggak tahu. Ular kobra itu bisa menggepengkan kepalanya. Dan begitu dia masuk, kepala bisa masuk, seluruh tubuhnya masuk. Tapi karena ular belum sekolah, saudaraku, dia menelan burung itu dia tidak bisa keluar. Untuk ular menyerang kita, dia tidak perlu pintu terbuka. Dia cuma perlu celah. Baru seminggu saudara. Sekarang udah berkurang ya. Banyak yang kita tembak, dibunuh. Baru seminggu. Pak, motor Bapak itu Honda Scoopy. Di dalam tempat helm ada ularnya di situ. Untung dia tidak menggigit orangnya. Dia cuma perlu celah. Tubuh ini seperti rumah. Hanya orang bodoh. Kalau di gitu banyak ular di sana, dia membuka jendelanya lebar-lebar. Ini pintu, ini jendela. Ular tidak perlu sampai masuk ke dalam, dia cuma titip telurnya aja di situ.
Ketika telurnya ular ada di sini, roh najis, roh jahat akan beranak pinak. Dan mungkin ada yang sudah bergenerasi-generasi. Kabar baiknya kita diberi kuasa untuk menginjak ular dan kalajengking. Sebelum saya lanjut, saya ajak kita melihat ayat pokok dalam bulan-bulan ini. Yesaya 35 ayat ke-7. Tanah pasir yang hangat, the parched ground, tanah yang pecah-pecah, akan menjadi kolam. Tanah kersang akan menjadi sumber-sumber air. Di tempat serigala berbaring akan tumbuh tebu dan pandan. Tapi saya selidiki serigala itu bukan jackal ataupun anjing hutan, itu adalah dragon. Karena bahasa aslinya itu tanin. Tanin itu sea monster. Naga. Siapa yang menyesatkan Hawa? Ular. Ular ngerti belanja tidak bisa online. Amin. Jadi dia tawarkan. Buah itu kelihatan bisa diraba, bisa dicium saudaraku. Dan tertariklah Hawa karena menarik hati bisa memberikan hikmat. Bisa melebihi daripada bosnya. Bisa menjadi seperti Allah. Bodoh sekali. Pada manusia itu sudah dijadikan seperti Allah. Amin. Nah saudara yang kasih, di tempat serigala berbaring. Di mana tempat serigala berbaring? Dalam hidup kita. Kalau hidup kita itu seperti tanah gersang. Seperti tanah yang pecah-pecah. Dan tidak ada air. Hati-hati saudara. Iblis suka di situ. Mana tanah kersang itu? Hati yang dibiarkan terluka. Hati yang dibiarkan kecewa. Ketika saya melepaskan kuasa-kuasa kegelapan, kebanyakan wanita saudaraku. Sebab di daerah Sarawak sana, pria bisa punya 2-3 istri tanpa dinikahi. Rata-rata mereka kecewa saudara. Dan disitulah kuasa kegelapan bisa masuk. Kecewa, tersinggung. Jangan biarkan itu dalam hidup saudara. Tapi kabar baiknya, Rasul Paulus meniru Yesus. Dia menjadikan dirinya kolam. Yang menjadikan dirinya sumber mata air. Seorang wanita bernama Lydia. Dia seorang penjual kain ungu dari Tiatira. Perhatikan Rasul Paulus mengganti namanya. Dulu Saulus kan. Saulus itu nama apa? Nama Yahudi. Tetapi ketika dia masuk ke daerah itu dia ganti nama Paulus. Itu nama Yunani. Dan dia bukan melayani di tempat-tempat sembahyang. Kalau dia cari tempat sembahyang Yahudi hanya untuk kontak. Tetapi dia melayani di marketplace. Perhatikan bagaimana Tuhan daripada budak wanita ini menyeret mereka ke pasar. Ladang sebenarnya bukan di gereja, tapi di luar sana. Yang mengerti katakan amin. Lalu mereka didera, mereka disiksa, lalu dilemparkan ke tempat yang paling gelap. Tujuannya adalah membawa adat istiadat Yahudi yang bertentangan dengan adat Romawi. Apa kewarganegaraan Rasul Paulus? Apa kewarganegaraan daripada Silas? Kewarganegaraannya adalah kewarganegaraan Romawi. Seandainya dia berkata, stop, saya warga negara Romawi enak saja, saya disiksa tanpa pengadilan. Tapi saudara, Rasul Paulus lebih mengandalkan warga negara yang lain. Yaitu kewargaan kerajaan Allah. Kita warga negara Indonesia, tapi kita juga warga negara kerajaan sorga. Tepuk tangan bagi Allah kita. Indonesia bisa inflasi, tetapi kerajaan sorga tidak akan bergoncang. Prayer and power, katakan prayer and power.
Sekarang mereka ada prison. Bagaimana kalau mengalami prison? Saudara, di Hanoi ada satu penjara untuk menangkap yaitu pilot-pilot Amerika. Tapi juga untuk menangkap hamba-hamba Tuhan. Dan mereka beri nama Hanoi Hilton. Biasanya kalau pilot taruh Hotel Hilton, tapi ini penjara, saudara. Ketika saya sampai ke kota Roma, maka guide berkata, this is Prodeo Hotel. Prodeo itu sering kita kira itu gratis, bukan. Prodeo itu untuk Tuhan. Sebab zaman dulu itu dipakai untuk nangkap orang-orang Kristen. Nah saudara, oposisi itu normal. Sebelum saya mengikut Tuhan, hidup saya aman-aman, saudara. Hari pertama saya mengikut Tuhan, ancaman datang, intimidasi datang. Segala macam rencana jahat diarahkan kepada kita. Tapi saya beritahu itu normal. Ketika mereka berada di tempat yang paling dalam. Saya mau cerita sedikit lagi tentang piton. Hati-hati ular sawah itu. Saya bicara tentang ular yang tidak kelihatan itu. Seringkali kalau saya ngusir setan, orang yang dirasuk setan bisa liwat bawa kursi. Jangan cepat sekali. Syat, kembali saudara. Kalau tidak begitu, menggeser begitu dan menjilat debu tanah. Makanannya ular, apa debu tanah? Bukan, makanannya tikus. Tapi debu tanah menggambarkan daging manusia. Jangan beri makan kepada ular. Amin. Saudara yang kasih Tuhan, ular piton itu akan mengambil pujian dari mulut kita. Apa tanda orang dililit ular piton? Bukan lagi ucapan syukur yang keluar, tapi ngomel. Tahukah saudara berapa banyak orang Israel mati di padang belantara? Bukan karena berzina, tapi karena ngomel. Amin. Coba rekam 1 minggu aja. Ya. Apa yang keluar dari mulut kita? Ucapan syukur apa? Ngomel. Hidup adalah pilihan. Ada seorang anak kecil murid sekolah minggu, lucu tadi yang namanya Charity, ya. Dia pergi ke dokter. Dan dokter berkata, anak manis, ini akan sedikit sakit. Kamu boleh berteriak sekeras-kerasnya. Anak kecil lihat dia, murid sekolah minggu Rocky, saudara. Om dokter, bagaimana kalau nyanyi saja? Dan dia nyanyi. Life is a choice. Saudara, saya tadi katakan tentang planning. Saya sampaikan tentang prayer and power. Sekarang prison. Bagaimana mereka menghadapinya? Di tengah malam. Hari ini mungkin saudara sedang mengalami tengah malam dalam hidup saudara. Saudara sedang mengalami puncak dari penderitaan atau kesulitan saudara alami. Kabar baiknya tengah malam akan segera jadi pagi. Janjimu seperti fajar. Kok lemah saya? Yang tiada pernah bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir. Dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Amin. Saudara yang kasih. Firman Allah berkata tangisan sepanjang malam. Crying endured throughout the night. But joy come in the morning. Ketika saudara sedang menghadapi tengah malam, badan mereka luka semua. Mereka mengalami ketidakadilan. Pak, dunia ini kok tidak adil ya Pak? Baru tahu lu ya. Iya Pak, tidak ada cenglinya sama sekali. Lu nggak tahu cengli udah wekwo.
Udah pulang Cina sana, yang ada saudaranya namanya Bo Cheng Li. Saudara, ketika saudara prayer and power, present menunggu. Present menggantikan semua tantangan, segala kesulitan. Bukan karena kita berbuat jahat, tapi karena berbuat baik. Saya masih ingat tahun 86 itu, karena nama saya Arifin, dikira murtadin, saudara. Jadi saya diikuti polisi, dipotret. Semua spanduk-spanduk saya dirobek-robek, saudara. Tidak apa-apa. Hari terakhir mau pulang, digelendeng ke kantor polisi. Aneh, saudara. Kalau saya agak berani ya tidak apa-apa. Istri saya loh, tenang. Pada waktu kami tidak takut. Mendadak datang polisi yang pangkatnya lebih tinggi. Yang tahu saya. Dan kita dimerdekakan. Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Firman Allah berkata di tengah malam. Paulus dan Silas ngapain? Pray and praise the Lord. Menyanyi dan memuji Tuhan. Tadi lagu yang dinyanyikan ada mujizat dalam pujian. Ketika memuji Tuhan, sesuatu terjadi. Itu saya ajarkan, kalian belum paham, konventus. Itu hukum Romawi. Kalau dua orang Romawi di negeri asing, mereka bersama berdiri, mereka mewakili kerajaan Romawi. Dan segala kekuatan Romawi backup mereka. Hidup adalah pilihan, saudara. Rasul Paulus dan Silas punya pilihan. Memilih lewat jalur hukum, kerajaan Romawi. Tapi jalur mujizat, kerajaan sorga. Pilih mana, saudara? Saudara, pilihan hari ini. Ada yang mau menyelesaikan dengan daging. Ada yang dengan otot. Ada yang dengan okol. Ada yang akal pakai ikil. Jangan. Ikil itu tipu muslihat. Pakai cara Tuhan. Dan mereka memuji Tuhan. Sebab kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti engkau. Tapi kira-kira ya sambil sakit gitu, saudara. Di tengah malam. Saya punya kebiasaan seperti itu. Saya pernah berapa kali berhadapan dengan maut, penyakit-penyakit yang mengerikan. Tengah malam saya dengan istri saya menyanyi. Lagunya muji Tuhan. Surely goodness and mercy shall follow me all the days of my life. Saudara, mendadak ada nurse masuk. Kenapa? Loh mbak, tidak ada orang nyanyi tengah malam. Ya tidak ada pak. Ada kejadian lucu waktu saya di Bintulu, saudara. Pada waktu itu, saya jalan biasa loh. Mendadak ada petugas yang sedang membersihkan kamar. Dia teriak gini, hantu. Saya goda dia, mana ada hantu yang tampan? Mana ada hantu yang handsome? Dia begitu, saudara. Orang kalau takut, Tuhan dikira hantu, saudara. Waktu pulang saya datangi mereka, ada 2 pekerja wanita di situ. Kenapa kok takut? Ya saya takut. Saya kasih uang kaget 100 ringgit, saudara. Saya kasih uang 100 ringgit bagi 2. Uang kaget, saya bilang begitu. Anak Tuhan kalau ngagetin ngasih uang, saudara. Itu kejutan yang lain, amin. But there is power and praise. Saya pernah cerita, saudara. Satu kali saya sedang kesakitan luar biasa yang belum pernah saya alami seumur hidup saya. Sakitnya itu tidak terkatakan. Saya keluar keringat dingin. Jam 2 pagi istri saya sedang tertidur. Dan saya tidak mau ganggu dia. Saya kesakitan.
reaksi penting. Saya nyanyi. Saya baru menerjemahkan sebuah lagu yang sudah dinyanyikan bertahun-tahun, saudaraku. Ya. I worship you, haleluya. Waktu sakit ya enggak gitu, mungkin haleluya, mungkin begitu. Istri saya mengambil keputusan, ayo kita ke Surabaya. Sebab dulu ya di Bali itu enggak sebaik sekarang lah. Sampai di sini diperiksa, diduga kanker getah bening. Ada benjolan begitu banyak di sini. Yang mereka enggak, ya heran tuh kenapa? Belum tersebar. Biasanya menyebar kemana-mana saudara. Saya tahu rahasianya. There's power in praise. Lalu kemudian saudara, saya doa di hadapan Tuhan. The power of prayer. Saya enggak nuntut Tuhan. Tuhan gimana sih? Aku hambamu kok sakit? Enggak. Saudara, saya ngemis. Tuhan, itu tahun 2004 saudara. Ya 2003 saudara. Tuhan saya punya mimpi. Mempersembahkan kepadamu 1000 gereja. Waktu itu mimpinya cuma 100 saudara. Kalau boleh perpanjang umur saya. Saya tidak mau maksa Tuhan. Dia raja. Dia tahu apa yang dia perbuat. Dan saya disembuhkan secara ajaib. Dokter yang memeriksa itu 4 orang saudara. Dan salah satu dokter itu mendampingi saya ke Singapura. Bersih sama sekali. Dan dokter yang belum mengenal Tuhan dan berkata, it's that what you call miracle. Mujizat. Tepuk tangan bagi Allah kita. There's power and praise. Ketika mereka memuji Tuhan. Pasti keras, kenapa? Semua orang mendengarkan. Jangan bayangkan penjara zaman dulu kayak sekarang. Penjara zaman dulu di dalam seperti sumur begitu. Besar, di bawah tanah saudara. Kalau panas-panas sekali, kalau dingin-dingin sekali. Dan mereka sedang dipasung. Salah satu yang dikerjakan iblis lewat roh piton adalah membatasi gerak kita. Kalau engkau seperti tidak bisa bergerak. Karena hutang piutang yang melilit engkau. Itu semacam piton itu tadi. Itu sih bukan kuasa gelap. Ya. Ketika memuji Tuhan, engsel-engsel terlepas. Pintu-pintu terbuka. Coba saudara saya bayangkan saudara seperti itu. Semua pasungan terlepas. Saya tidak tahu ada ikatan apa pada saudara. There's power in prayer and in praise. Pada saat itu saudaraku, semua pintu terbuka. Banyak orang berkata itulah mujizat yang hebat. Bukan. Mereka tidak lari keluar. Ketika kepala penjara melihat itu, dia mengambil pedangnya untuk bunuh diri. Roh jahat akan membuat orang membinasakan dirinya. Tahan, jangan celakakan dirimu. Kami semua ada di sini. Who's now in charge? Bukan kepala penjara, Paulus. Coba sih saudara dalam penjara. Kalau penjara di Amerika ada televisinya, kamar mandinya bersih, pakai monoblok. Ini penjara saudaraku di kota Filipi pada zaman itu. Mengerikan, yang ada tempat penyiksaan saudara. Coba tempatkan saudara di salah satu jadi narapidana. Ketika pintu terbuka, ada yang jalan dengan kangkung, mereka berlari secepat kilat untuk keluar. Mereka semua diam. Dan inilah mujizat lebih besar, peace. Damai sejahtera. Peace ini terjemahan dari shalom. Mereka semua begitu damai sejahtera. Dan mereka adalah penjahat-penjahat. Bisa tenang. Karena ada hadirat Tuhan di situ. Baca lagi Kisah Rasul 16. Parenting and progress. Kataan parenting and progress. Planning. Amin. Prayer and power. Present and praise. Saya ngalami dalam hidup saya mujizat paling besar ketika ada ancaman dalam hidup saya.
Saya bukan pencipta lagu, tapi lagu-lagu yang saya tulis pada beberapa, itu semua ketika saya diancam. Diancam mau masukkan penjara, diancam apa, macam-macam saudara. Dan terakhir, peace. Mereka tidak lari keluar. So tahu, di kehadiran dari the Prince of Peace, the Prince of Shalom, Yesus Kristus, betul-betul membuat mereka damai sejahtera. Haleluya. Saya masih ingat waktu saya jadi kontraktor. Kantor buka jam 8. Selalu ada seorang bapak sudah tua, penjual kapur. Selalu datang ke rumah saya setengah 7 pagi. Saya bilang, Cek, kantor belum buka. Hai ya, rumah lu ini ada apa ya? Gua senang di sini. Kopi lu rasanya juga lain katanya. Saya bilang, Cek, namanya hadirat Yesus. Sebab di rumah kami itu begitu seperti Taman Eden. Bukan Taman Edan, saudaraku. Rukun semuanya, rukun luar biasa. Dan di situ kan selalu kita memuji menyembah Tuhan. Ada hadirat Tuhan. Bahkan saya pernah cerita saudara, kita punya 3 binatang. 1 dipelihara, 2 itu datang sendiri. Itu makan dari 1 piring. Yang pertama anjing. Tahu aturan loh, habis itu baru kucing. Kucing itu hasil prayer istri saya. Saya mau ceritakan ya. Waktu kita pindah ke rumah baru, betul-betul mempermalukan. Kenapa? Ada Mickey Mouse masuk ke ruang tamu saudaraku. Dan tikusnya gede-gede. Kucing pun lari saudaraku. Ya ketika kucing dikejar kayak film kartun. Ketika kucing dikejar oleh tikus, saya bilang, lu tuh kucing. Dia enggak ngerti juga saudaraku. Saya coba, saya bisa nembak lah. Saya sediakan senapan, enggak muncul saudara. Ya, saya kasih jebakan. Itu ikan asinnya dikerikiti, tapi dia enggak masuk situ. Pinternya luar biasa saudara. Lalu saya sudah bingung, ini mau diapain? Ya saya sediakan setrum, enggak bisa. Tikus berlalu lalang situ. Istri saya doa. Ini saya belajar istri saya. Tuhan, kami malu Tuhan. Rumah baru pemberianmu, kok banyak tikusnya. Saudara, tahu jawaban doa? Ada kucing kurus warnanya putih. Holy cat saudaraku. Datangnya, dan dia begitu kelaparan. Dia sudah tahu, di dalam orang kelaparan jadi sadis. Tikus yang besar-besar dihabisin saudara. Setelah anjing makan, kucing datang. Setelah kucing makan, kura-kura keluar. Enggak tahu saudaraku, dari bawah meja saudara. Saya enggak tahu dari mana kura-kura itu datang. Karena ada hadirat Tuhan. Bagaimana di rumah saudara? Saya pernah masuk ke rumah orang bagus. Tapi hawanya panas saudara. Master bedroom ada 2. Suami dan istri sendiri-sendiri. Open marriage katanya. Pernikahan terbuka. Suami punya pacar sendiri, istri punya pacar sendiri. Berantakan saudara. Tetapi di dalam Tuhan ada damai sejahtera. Tepuk tangan bagi Allah kita. Tidak perlu mewah, tapi kalau Yesus hadir, luar biasa. Firman Allah ditutup dengan para pejabat kota itu. Ingat ya, marketplace. Datang dan mau membebaskan Paulus dan Silas begitu aja. Tapi kata Rasul Paulus, kok enak aja lu. Kami ini warga negara Romawi. Dan kami dihukum tanpa, yaitu pengadilan. Wah mereka ketakutan saudara. Tapi Rasul Paulus mendahulukan kerajaan sorga sebelum kerajaan Romawi. Saya ingat ketika saya mau dimasukkan penjara oleh orang-orang yang ya fasik lah. Lalu saya ingat. Polisinya berkata gini, Pak, Bapak harus nuntut kembali dan ada bukti di sini. Yang dia memasukkan dokumen bukan Bapak. Jawaban saya adalah, enggak usah Pak. Loh enggak usah gimana sih Pak? Itu harus.
Bapak harus membersihkan nama Bapak. Saya bilang nama saya, dosa dibersihkan, udah bersih kok Pak. Tetapi saya tidak mau balas. Kenapa? Tangan saya kecil, tangannya Tuhan besar. Amin. Sekarang polisi itu menyekolahkan anaknya semua di sekolah Tunas Daud. Dan menerima firman Tuhan bukan? Ya, karena dia melihat ada orang yang hidupnya damai. Be the agent of peace. You will be the agent of transformation. Ketika engkau hidup dengan damai sejahtera. Saya tutup dengan satu ayat, benar nih paling akhir saudaraku. Roma 16 ayat 20. Coba tampilkan Roma 16 ayat 20. Di tempat di mana naga berbaring, di situ akan ada kolam. Kita baca 1, 2, 3. Semoga Allah, sumber damai sejahtera, segera akan menghancurkan iblis di bawah kakimu. Kasih karunia Yesus Tuhan kita menyertai kamu. Bahasa aslinya kok tidak ada semoga ya. Bahasa Inggris saja. And the God of peace will crush Satan under your feet shortly. The grace of our Lord Jesus Christ be with you. Amen. Coba lihat di sini. Bukan the God of power, but the God of peace. Amin. Efesus 6 mengatakan sepatu kita adalah sepatu kerelaan mengabarkan Injil damai sejahtera. Gospel of peace. Saudara lihat di sini. Peace and grace. Kita akan berkuasa menginjak ular dan kalajengking. Bebaskan dirimu dari tipu daya piton. Apa tanda-tanda kita itu diganggu oleh piton itu? Selera akan hadirat Tuhan berkurang. Ada 3 tingkatan orang percaya. Yang pertama, mereka beribadah karena kewajiban, duty. Ya kita kan kewajiban untuk beribadah. Itu kelas paling rendah. Yang kedua, tingkatan lebih baik. Desire. Ada kerinduan. Desire. Ada tingkat yang lebih tinggi. Delight. Saya kasih contoh ya. Makan nasi itu kewajiban. Kedua, desire. Ya. Ada orang suka saudara terang bulan. Ya. Tapi nomor 3 delight. Ya, siapa suka durian? Ayo ngaku. Saudara langsung ngiler saudaraku. Dan itulah delight. Siapa suka es krim? Ya, amin saudaraku. Kesukaan. Tidak usah dipaksa-paksa. Yang mana kita? Saya tutup dengan kita periksa diri kita. Duty, desire, or delight. Biar hadirat Tuhan menjadi delight kita. Mazmur 37 ayat 4. Delight yourself in the Lord your God. And He will make it to pass. Biarlah engkau bersuka cita, biarlah engkau menyenangi Tuhan begitu rupa. Dan Tuhan akan membuat janji-janjinya terjadi dalam hidupmu. Tuhan memberkati kita.